الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Para hadirin jamaah Jumat rahimahullah, pertama-tama mari kita ucapkan puji dan syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Atas limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul kembali di masjid ini guna melaksanakan sholat Jumat secara jamaah. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Terlebih dahulu kami berwasiat kepada kami pribadi dan seluruh jemaah yang hadir pada hari ini untuk meningkatkan ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan sampai kita mati sebelum dalam keadaan betul-betul muslim. Jemaah rahimahullah, Al-Quran ialah kalam Allah. Al-Quran adalah perkataan Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Oleh karenanya Al-Quran adalah petunjuk bagi umat Islam. Maka kita sebagai umat Islam hendaknya menjadikan Al-Quran kita sebagai pedoman hidup. Sudah seharusnya kita mencintai Al-Quran sebagai bukti dari cinta kita kepada Al-Quran Al-Karim. Maka sebaiknya kita gemar dalam membaca Al-Quran dimanapun kita berada. Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita membaca Al-Quran sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Muzammil ayat 4, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa rattilil Qur'ana tartila. Yang artinya dan bacalah Al-Quran itu dengan perlahan-lahan. Ayat ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa Allah menyuruh agar kita memperbanyak membaca Al-Quran dengan baik dan tenang. Ada beberapa hal yang perlu dilaksanakan sebelum membaca Al-Quran. Di antaranya yang pertama, sebaiknya berwudu sebelum membaca Al-Quran. Al-Quran adalah kalam yang mulia dan suci. Maka orang yang membacanya juga harus suci. Yang kedua, berpakaian yang bersih dan menutup aurat.
Sunahkan berpakaian yang bersih, bukan saja berpakaian yang bersih, tempat harus juga bersih. Misalnya mushola, di masjid, di rumah, dan lain-lain. Tetapi yang paling utama membaca Al-Quran ialah di masjid. Yang ketiga, sebelum membaca Al-Quran disunahkan membaca ta'awudz, kemudian baru membaca bismillah. Maksudnya adalah sebelum kita membaca Al-Quran, terlebih dahulu kita minta perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya terhindar dari pengaruh budaya setan, sehingga hati dan pikiran di waktu membaca Al-Quran selalu tenang. Yang keempat, membaca Al-Quran dengan suara yang indah dan bagus. Disunahkan dalam membaca Al-Quran dengan suara yang bagus dan indah dan bagus. Sebab dengan suara yang indah dan bagus itu akan menambah keindahan Al-Quran serta dapat menyentuh dan menggugah hati kita dan selalu lebih mencintai kepada Al-Quran. Juga dalam membaca Al-Quran dengan suara yang indah perlu juga dengan bacaan pelan-pelan dan tenang. Dalam membaca Al-Quran hendaknya dapat memberikan bekas dan mempengaruhi jiwa serta lebih mendatangkan ketenangan hati dan rasa hormat kepada Al-Quran. Dalam rukun iman, yaitu salah satunya iman kepada kitab, artinya mempercayai adanya kitab-kitab yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga dengan Al-Quran, bahwa kita harus mempercayai Al-Quran. Bila seseorang mempercayai Al-Quran, berarti ia mencintai Al-Quran, baik mencintai untuk membacanya, untuk mempelajarinya, untuk memahaminya, serta mengamalkan segala sesuatu yang termaktub dalam kandungan Al-Quran. Setiap mukmin bila ia membaca Al-Quran maka akan mendapat rahmat dan mendapat pahala yang berlipat ganda. Al-Quran adalah sebaik-baik bacaan. Membaca Al-Quran bukan saja sebagai amal dan ibadah, akan tetapi Al-Quran sebagai obat dan penawar bagi orang-orang yang gelisah tadi. Jemaah Jumat rahimahullah, dalam dalam membaca Al-Quran ini Rasulullah SAW bersabda, "Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashabi." Bacalah Al-Quran itu, sesungguhnya ayat yang kau baca itu akan memberi syafaat pada hari kiamat kepada pembacanya. Di samping itu kata Rasulullah SAW, orang yang selalu membaca Al-Quran di rumahnya, maka rumah tersebut akan bercahaya. Betapapun indah dan megahnya bagi seseorang, apabila di dalamnya tidak terdengar orang membaca Al-Quran, maka rumah itu akan gelap gulita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun sebaliknya, walau orang itu cuma berucap, namun selalu terdengar orang membaca Al-Quran, maka rumah seperti inilah yang berdamai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang berbunyi, "Nuqilu manazilakum bismolati wa tilawati Quran." Sinarkan rumahmu dengan sholat dan membaca Al-Quran. Dalam ajaran Islam, bukan membaca Al-Quran saja yang mendapat rahmat dan pahala, tetapi menerangkan bacaan Al-Quran juga dapat pahala, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-A'raf ayat 204.
وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikan dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat. Berdasarkan ayat barusan bahwa siapa yang mendengarkan bacaan Al-Quran dengan baik serta memperhatikan dengan tenang, maka orang tersebut akan mendapat rahmat dan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dimaksudkan mendapat rahmat bagi yang mendengarkannya adalah dapat mengalahkan perasaan yang gelisah, menghibur hati yang sedang sedih, menaklukkan hati yang keras, serta dapat mendatangkan kehidupan. Kaum muslimin jamaah Jumat Allah, berdasarkan ayat dan hadis yang kita baca tadi, bahwa kita harus memperbanyak membaca Al-Quran, karena membaca Al-Quran merupakan ibadah, amal soleh, mendatangkan rahmat serta dapat syafaat di hari kiamat, juga memberi cahaya dalam hati yang membacanya. Semoga kita selalu dalam nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Aqulu qawli hadza wastaghfirullaha li wa lakum wa lisa'iril muslimin yang berjati fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Ya ayyuhal muslimun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad wa kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad wa barik 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala alladhina min qablina rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. Rabbana arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Akhirus salam.